Nah, dia itu nyuruh anak buahnya buat ketemu sama kliennya. Oke. Gitu, karena di tanggalan itu dia bener-bener gak mau diganggu sama sekali. Nah, udahlah di hari itu Pratama jalan ke pantai selatan, kliennya ketemu sama anak buahnya. Pratama bilang sama anak buahnya nih, kalau misalnya ada apa-apa, chat aja ya, gitu. Kata anak buahnya, iya oke, gitu. Udahlah, Pratama jalan ke pantai selatan. Di posisi di Jakarta itu, si kliennya tuh debat sama anak buahnya, karena ini nih bener-bener approvalnya tuh harus langsung dari Pratama. Oke. Nah, si anak buahnya ini nggak berani buat nge-approval. Apakah ini bakal lanjut atau enggak? Ya kita harus nunggu Pratama dong. Nah, anak buahnya ini ngechatin Pratama dari sore nggak dibalas-balas, sampai Isa nggak dibalas-balas gitu. Nah, sampai pada akhirnya di malam hari pas Pratama tuh lagi sembayang, udah di kalimat terakhir tuh Pratama lagi baca-bacaannya dia, HP-nya tuh bunyi, telepon mulu nggak berhenti-berhenti. Nah, awalnya tuh Pratama nggak mau ngangkat sama sekali, Syaf. Dia mau tetap fokus sama sembayangnya kan. Tapi telepon ini tuh bunyi mulu dan si Pratama tuh ngerasa keganggu. Mau nggak mau diangkat lah teleponnya kan. Dan tanpa dia sadar, dia tuh nggak ngelanjutin bacaan terakhirnya, gitu. Karena dia udah harus fokus sama telepon dari anak buahnya kan. Nah, anak buahnya bilang kalau misalnya kepastian ini harus ditunggu sampai malam ini nih Pak. Gimana segala macam bla 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 bla. Akhirnya kelar ngangkat telepon itu Pratama mutusin buat balik ke hotel dan nggak ngelanjutin sembayangnya karena dia harus fokus sama kerjaannya kan. Nah, udahlah, malam itu dia nggak ngelanjutin sembayangnya. Kebesokan malamnya dia mau ke pantai selatan lagi buat sembayang. Tapi di situ posisinya tuh dia ngerasa kayak perasaannya tuh sama pikirannya nggak enak gitu loh, Chef. Tapi nggak tahu kenapa gitu. Pas di perjalanan mau ke pantai selatan, tiba-tiba anak buahnya Pratama tuh nelpon lagi Pratama. Tapi bukan ngasih tahu kalau misalnya kliennya ini gol atau enggak, tapi anak buahnya ngasih tahu kalau misalnya istri Pratama, si Bu Prita ini kecelakaan mobil parah banget. Nah, keadaannya itu kata anak buahnya, Bu Prita itu tuh bener-bener kayak kecelakaan mobil, keluar mobil gitu, Chef. Kayak ke depan mobilnya sampai tempurung kepalanya tuh retak. Saking parahnya kan. Nah, di situ bener-bener si Pratama tuh langsung jadi kalang kabut gitu, Chef. Dia tuh langsung mikir kayak, ya gue harus pulang ke Jakarta buat nengokin istri gue dong. Ya dia jadi nggak mikir buat sembayang lagi dong. Nah, sampai akhirnya pas dia tuh ngecek tiket pesawat, ternyata pesawat malam itu tuh udah nggak ada ke Jakarta. Mau nggak mau dia harus balik ke Jakarta tuh besok pagi. Nah, sebenarnya di malam itu dia bisa dong lanjutin sembayangnya lagi, tapi dia udah nggak kepikiran sama sekali, Chef. Dia bener-bener mikirin buat balik ke Jakarta buat ketemu sama istrinya. Tapi karena nggak ada tiket, mau nggak mau dia balik besok pagi. Nah, udahlah, singkat cerita, udah jam 7 pagi kebesokan harinya ya. Akhirnya dia pulang ke Jakarta. Dia nyampe di Jakarta jam 9-an, udah nyampe di rumah sakit, dia nengokin tuh Bu Prita, keadaannya gimana segala macem. Udah selesai nengokin Bu Prita, dia ketemu sama anak buahnya lagi. Nah, anak buahnya ngasih tau lah ke Pratama ini kalau misalnya klien terbesar perusahaannya kemarin itu yang dia meetingin, ternyata nggak gol. Ternyata gagal. Nah, dari situ tuh dia bener-bener kebingungan banget, Chef. Karena dia harus ngurusin istrinya sampai duitnya tuh bener-bener habis. Tapi dia mau nggak mau juga harus tetap ngurusin perusahaannya kan. Nah, di situ tuh perusahaannya goyang, istrinya kritis, dan Pratama stres banget. Pastilah. Nah, Pratama tuh jadi keteteran lah. Karena di satu sisi dia harus ngurusin Bu Prita mulu di rumah, tapi di sisi lain kantornya tuh juga diambang bangkrut karena nggak dapet klien besar yang tadi kan. Sampai pada suatu malam, Pratama tuh ingat kalau misalnya malam itu adalah jadwalnya dia sembayang. Nah, tapi Bu Prita ya masih nggak bisa ditinggal, Chef. Karena posisinya di situ tuh dia makin parah dan dia makin nggak bisa bergerak sama sekali gitu. Udah rada-rada kayak koma gitulah, tapi masih bisa melek ya, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, Pratama tuh bener-bener cuma bisa nangis, cuma bisa duduk di kasur sebelahnya Bu Prita sambil megangin Bu Prita gitulah. Nah, tiba-tiba pas Pratama tuh lagi nangis sambil megang tangan Bu Prita tuh langsung kebangun. Bu Prita tuh bangun, tangannya Pratama tuh langsung digenggam kenceng banget. Bu Prita tuh langsung melotot dan Bu Prita tuh langsung kayak nangis tiba-tiba gitu, Chef. Nah, di situ ya Pratama kaget lah. Kenapa istri gue tiba-tiba kayak gitu kan? Pas Pratama tuh nengok ke Bu Prita, ternyata Bu Prita tuh kayak ngomong gagu gitu, kayak gitu. Iya, kayak komat kamit gitu. Nah, di situ Pratama langsung nenangin Bu Prita lah, kayak, Mah, kenapa Mah? Kamu udah sehatan? Kamu mau ngomong apa sebenarnya gitu?
Nah di situ tuh Pratama coba ngedeketin kupingnya Pratama ke mulut Bu Prita, Oke. biar kayak bisa jelas gitu loh sebenarnya Bu Prita ngomong apa sih gitu. Pas banget kupingnya Pratama udah nempel ke mulut Bu Prita, Pratama itu denger kalau misalnya ternyata Bu Prita tuh bukan komat kamit ngomong asal, Chef. Tapi Bu Prita tuh ngomong bacaan terakhir yang Pratama nggak sempet baca pas di sembayang terakhirnya. Anjing. Ingat kan lo pas Iya. gue bilang kemarin dia nggak jadi bacaan terakhir karena dia udah ke distract sama kerjaannya. Iya. Tiba-tiba Bu Prita ngomong. Bu Prita tuh langsung ngelantunin kayak ayat terakhir buat dia sembayang pas di Pantai Selatan. Anjir. Karena bener-bener Pratama tuh kaget banget ngelihat tiba-tiba istri bisa ngomong kayak gitu. Yang mana kan seharusnya cuman Pratama doang yang tahu kan. Iya, benar. Pratama tuh langsung mutusin buat berangkat ke Pantai Selatan buat sembayang lagi. Nah dia serahin lah semuanya, dia bener-bener fokus sembayangnya. Dan setelah dia udah selesai sembayang, tiba-tiba pas dia balik ke hotel, dia udah dapet uang banyak banget buat ngehidupin perusahaannya lagi dan buat bayar pengobatan Bu Prita. Buset, oke. Nah jadi kasarannya kayak Pratama tuh jadi terikat gitu, Chef, sama hal mistis yang udah turun-temurun yang ada di keluarganya. Dan dia sadar kalau misalnya dia nggak ngelakuin itu, bakalan ada hal buruk yang menimpa dia. Salah duanya klien yang gagal Sama istrinya kecelakaan parah kayak gini. Berarti bener-bener terikat ya. Karena kalau misalnya nggak dilakuin, otomatis bakal ada hal buruk yang kejadian, either antara ke Pratamanya atau gak ke sekitarnya Pratama. Iya, makanya tadi gue bilang kan, tadinya Pratama tuh sebenarnya juga bingung, Chef, kayak dampak apa sih yang gue rasain kalau misalnya gue nggak ngelakuin ini. Karena selama 15 tahun dia selalu ngelakuin ini kan. Iya. Akhirnya dia sadar, sekali-kalinya dia nggak jadi ngelanjutin sembayangnya dan dia nggak ngejaga guluan kertas itu, ya akhirnya dampak buruk terjadi ke Pratama.